Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone baru lagi nih dari brand Infinix yang baru aja di launching pada bulan Juni ini. Dia berasal dari seri Note dan dia adalah Infinix Note 12. Seperti biasa, setiap peluncuran produk baru Infinix selalu menyertakan tagline khusus yang menjadi andalan dari smartphone baru tersebut. Dan seri Note 12 kali ini diberi tagline Multitasking Master. Menarik ya, kalau terkait multitasking berarti yang diandalkan adalah RAM-nya. Dan benar saja, dengan harga Rp2.599.000 saat flash sale, kita sudah bisa mendapatkan smartphone dengan RAM 8GB. Wow, cukup gede ya. Tersedia dua varian dengan perbedaan di kapasitas internalnya saja. Varian pertama dengan memori internal 128GB seharga Rp2.799.000 dan varian kedua dengan kapasitas 256GB seharga Rp2.999.000. Dan itu tadi adalah harga normalnya ya. Lantas seperti apakah si Multitasking Master ini? Spesifikasi apa saja yang diusungnya dan apakah dia hanya mengandalkan RAM yang gede saja? Mari kita bahas dan kenali lebih dalam di video ini. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box berwarna putih dengan tulisannya berwarna hijau. Saat dibuka yang kita dapatkan ada buku manual dan kartu garansi, kartu perdana smartphone, X-Club Invitation, softcase transparan, SIM ejector, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter charger 33W. Biasanya Infinix itu terkenal dengan kelengkapan paket penjualannya ya. Mereka biasanya menyertakan earphone, apalagi untuk produk yang harganya udah di atas 2 juta. Namun sepertinya Infinix sudah mulai ikut-ikutan dengan brand lain nih, dan mereka udah nggak nyertakan earphone sama sekali seperti di seri Note 12 kali ini. Padahal earphone itu adalah aksesoris yang cukup penting dan wajib sekali kita punya ya. Tapi tenang aja, mumpung lagi ada promo serbu official store dari Tokopedia, saya langsung sekalian beli earphone-nya. Di serbu official store Tokopedia, kamu udah bisa dapetin earphone original untuk smartphone kesayangan kamu dengan harga mulai belasan ribu aja. Karena di event ini tuh diskonnya berlipat ganda, ada flash sale sampai dengan 90%, cashback dari banyak brand populer, dan tentunya gratis ongkir sampai dengan 100% setiap tanggal 13 sampai 24. Kayak earphone yang saya beli untuk si Note 12 ini, setelah didiskon harganya jadi tinggal 19 ribuan aja. Murah banget kan? Buat kamu yang pengen juga langsung aja cek link di description box yang ada di bawah ya, dan belanja semua kebutuhan smartphone kamu dengan harga yang sangat hemat melalui link tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas fisik smartphone-nya. Saat pertama kali melihat dan menggenggam smartphone ini, yang akan terasa itu adalah gede dan bentuknya mengotak. Di Note 12 kali ini dia sudah menggunakan bagian samping bodi yang mengotak atau flat edge design. Walaupun dia mengotak, bagusnya di bagian sudut dibuat bertangga dengan sudut yang lebih tumpul sehingga tidak terasa tajam sama sekali di genggaman. Di bagian depan terlihat layar full screen dengan poni yang masih berbentuk water drop. Terlihat agak lawas ya. Lalu ke belakang ada back cover yang berbahan plastik dengan corak garis-garis melengkung. Dan ini tuh finishingnya doff ya, jadi nggak licin dan nggak mudah kotor. Cuman di bagian sekitaran kameranya aja ada sedikit finishing glossy nih. Lalu di sudut kiri atas ada 3 buah kamera dengan 2 diantaranya menggunakan bulatan frame yang cukup besar. Untuk port semua diletakkan di bagian bawah ya, seperti jack audio, USB, mikrofon, dan juga speaker. Udah itu aja sih, nggak ada yang spesial banget untuk desainnya di kelasnya ya. Untuk beratnya saat ditimbang sebesar 186,19 gram dan tebalnya cuma 7,88 mm. Cukup tipis dan itu memang terasa banget saat digenggam. Oke, kita lanjut ngebahas bagian layarnya. Nah, ini adalah bagian yang menjadi salah satu andalan di smartphone ini. Sampai-sampai ditulis di bagian depan boxnya. Layarnya ini sudah pakai panel AMOLED berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel Full HD+. Emang apa sih lebihnya panel AMOLED dibanding panel IPS? Jadi kalau secara kasat mata bedanya paling terasa di warna yang dihasilkan. Panel AMOLED itu color tone-nya lebih warm atau lebih kekuningan sehingga lebih nyaman di mata. Terus kontrasnya juga lebih tinggi dan menghasilkan warna yang lebih pekat. Yang paling terasa itu saat menampilkan warna hitam atau putih.
Layar AMOLED itu adalah yang paling akurat dan paling pekat warnanya. Dipakai untuk nonton, tentu warna yang ditampilkan akan terasa lebih hidup dan lebih cerah ya. Terus kalau yang nggak kasat mata, kelebihan AMOLED itu ada di kehematan konsumsi dayanya, yang mana bisa lebih hemat sampai 10 kali dibanding IPS. Kemudian karena AMOLED itu terdiri dari pixel yang independen, sehingga dia punya fitur always on display yang nggak dimiliki panel IPS. Fungsinya untuk menampilkan beberapa widget ataupun notifikasi pada saat layar sedang mati. Karena AMOLED bisa menyalakan hanya beberapa pixel saja tanpa perlu menyalakan seluruh bagian layarnya. Jadi itulah alasan kenapa layar ini lebih mahal dan lebih eksklusif sehingga jarang dipakai di kelasnya. Namun sayang, karena menggunakan AMOLED di kelas ini, maka untuk refresh rate Infinix cuma bisa memberikan 60Hz saja. Sehingga untuk responsivitas layarnya ini terasa biasa-biasa saja. Untuk ketajaman sudah cukup baik di kelasnya karena sudah beresolusi Full HD+. Namun satu lagi yang agak saya sayangkan yaitu adalah model layarnya yang masih pakai poni klasik seperti ini yang terlihat udah agak out of date. Lanjut kita bahas spesifikasi lengkap. Di bagian dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G96 yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal 128GB atau 256GB. Ukuran RAM ini cukup gede ya untuk kelasnya, bahkan bisa ditambah lagi dengan melakukan swap RAM virtual hingga sebesar 13GB. Tetap tersedia slot SD card non-hybrid untuk menambah penyimpanan. Untuk urusan sensor juga cukup lengkap nih dan tidak ada yang dipangkas. Lalu untuk jaringan ia masih sampai ke 4G saja ya. Lanjut untuk keamanan, dia tetap support face unlock dan fingerprint berjenis side mounted yang menyatu dengan tombol power. Untuk sisi audio sudah menggunakan dual speaker yang mana speaker utamanya berada di bawah dan speaker keduanya bergabung dengan earpiece. Nah bagusnya dual speakernya ini masih tetap ditune oleh DTS Audio ya, sehingga mode outputnya bisa kita kustomisasi sesuai selera. Untuk koneksi sayangnya belum ada NFC, padahal ini bukan fitur yang mahal lagi dan udah cukup penting untuk saat ini. Untuk sistem operasi saat video ini dibuat dia sudah menggunakan Android 12 dengan UI terbaru yaitu XOS versi 10.6, sehingga UI dan tampilannya juga terlihat lebih baru. Untuk masalah baterai, dia punya daya 5000 mAh yang dapat diisi ulang dengan adapter fast charge berkapasitas 33 watt. Untuk baterainya walaupun cuma 5000 mAh, di sini terasa cukup awet, salah satunya berkat layar AMOLED-nya yang hemat daya. Apalagi kalau kita mengaktifkan mode gelap ya yang akan lebih menghemat baterainya. Hal ini membuat baterainya ini bisa diandalkan untuk pemakaian seharian. Untuk fast chargingnya juga mampu mengisi daya dari 0 hingga 100 dalam waktu 1 jaman saja. Oke, kita lanjut bahas performanya. Berbekal chipset Helio G96 dan RAM 8GB yang diusungnya, saat di benchmark dengan Antutu, skor yang didapat itu sebesar 347.613. Skor yang cukup lumayan untuk kelasnya. Performa ini sudah bisa memberikan pengalaman penggunaan casual harian yang lancar, terutama untuk multitasking. Sebab dengan RAM 8GB yang lega, membuat smartphone ini mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan di latar belakang. Bisa kita lihat di sini, saya coba membuka beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa menutupnya. Dan kita coba buka kembali dari yang paling akhir atau yang paling belakangan dibuka ya. Ternyata tidak ada aplikasi yang menutup dan semuanya masih terbuka. Padahal di sini ada belasan tab aplikasi yang kebuka. Jadi selama RAM-nya masih cukup, maka aplikasi tersebut tidak akan ada yang menutup. Sehingga semakin besar RAM, maka semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan. Itulah salah satu keunggulan dan benefit yang bisa kita dapatkan jika menggunakan smartphone dengan RAM yang besar. Jadi saat kita ingin berpindah-pindah antara aplikasi ataupun ingin membuka lebih dari satu aplikasi secara bersamaan, maka akan lebih mudah dan cepat karena tidak perlu menunggu loading dari awal lagi. Lantas gimana dengan performa gaming? Nah, kita akan coba memainkan beberapa game. Yang pertama ada PUBG Mobile. Di game ini setting grafik yang didapatkan bisa sampai ke Smooth Ultra. Belum sampai ke Smooth Extreme ya ternyata, tapi ini juga udah lumayan kok. Game ini berjalan dengan gameplay yang cukup lancar dan FPS yang sangat memadai. Selanjutnya kita coba bermain game Apex Legends. Game ini juga memiliki grafik yang cukup bagus dan cukup berat, sebab merupakan game PC yang diadaptasi ke mobile ya, seperti PUBG Mobile. Game yang bergenre Battle Royale ini juga bisa dijalankan dengan cukup lancar di smartphone ini dengan setting grafik bisa sampai ke Ultra HD dan FPS tinggi.
Selanjutnya kita coba Asphalt 9. Game balap mobil ini juga punya grafik yang cukup bagus. Di smartphone ini game dapat berjalan dengan cukup lancar tanpa ada kendala. Oke, terakhir kita bahas kameranya. Smartphone ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari lensa utama 50 megapiksel f1.6, lensa kedua 2 megapiksel deep sensor, dan lensa ketiganya QVGA. Terdapat juga 4 buah LED flash untuk membantu pencahayaan. Agak disayangkan ya, di kelas ini dia masih triple kamera dan tidak ada lensa makro apalagi ultrawide. Berdasarkan pengalaman saya, memang Infinix bukan brand yang mengunggulkan sisi kamera. Dari semua smartphone Infinix yang pernah kita review, kamera yang diberikan sering sekedarnya saja. Dan itu pun terus masih berlanjut hingga ke seri Note 12 ini. Untuk kamera depan sudah mendapat resolusi yang cukup besar, yaitu 16 megapiksel, dan tetap diberikan LED flash juga, yang menjadi ciri khas smartphone Infinix. Untuk mode kameranya cukup standar di kelasnya, sebab memang terbatas juga dari jenis lensanya. Ada mode AI Photo, Portrait, Super Malam, Pro atau manual, stiker AR, ada slow-mo hingga 240 fps dan juga video hingga 2K 30 fps. Berikut adalah hasil kamera dari smartphone ini dan silahkan teman-teman nilai sendiri hasilnya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix Note 12. Video ini diambil hanya dengan menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan. Silakan teman-teman nilai hasil rekaman videonya dan hasil rekaman audionya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Note 12. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman videonya dan juga hasil rekaman audionya. Oke, kesimpulannya seri Note kali ini memang membawa performa yang cukup baik dan bisa diandalkan terutama untuk multitasking berkat penggunaan chipset G96 yang dipadukan dengan RAM 8GB yang bahkan bisa ditambah lagi hingga 13GB, sehingga ini akan cocok sekali dijadikan sebagai smartphone yang sering diajak kerja lebih keras untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa adanya gangguan jeda. Bagi para pecinta visual juga akan lebih dimanjakan dengan tampilan AMOLED yang lebih berwarna serta lebih hemat daya. Tapi kalau untuk kecepatan dan responsivitas ini masih sangat standar sebab masih sebatas 60Hz saja. Di sisi lain tidak ada spesifikasi yang begitu istimewa. Dari segi baterai dan kecepatan pengisian memang sudah cukup cepat, namun bukan yang tercepat di kelasnya. Untuk bagian kamera apalagi, dengan harga di atas 2,5 juta rupiah kita nggak dapat lensa makro atau bahkan ultrawide sama sekali. Hasil fotonya juga nggak bisa dibilang istimewa ya. Jadi kalau kebutuhan utama kamu untuk multitasking dan butuh RAM yang gede, maka Note 12 ini bisa kamu jadikan pilihan. Kalau kebutuhan kamu untuk gaming ini juga masih oke kok, tapi kamu harus puas dengan responsivitas layar 60Hz saja. Dimana di kelas ini juga sudah ada kok yang menawarkan layar di atas 60Hz, bahkan bisa sampai 120Hz. Tapi dengan panel yang masih IPS. Karena untuk gaming, refresh rate itu jauh lebih penting ketimbang jenis panelnya. Kalau kebutuhan kamu untuk fotografi, kamu juga masih punya pilihan yang lebih baik dari ini di kelas harga yang sama. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau secara overall saya menilai smartphone ini tetap worth it untuk dibeli di kelas harganya. Apalagi jika kebutuhan kamu sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh smartphone ini.
Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.